Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan para wanita. Kembali kita sore ini berkumpul kembali, bertemu kembali di dalam Komisi Wanita Unike. Saat teduh. Amin. Pada perjanjian lama disebutkan bahwa ruang Maha Kudus hanya dapat dimasuki oleh imam besar saja. Setiap jemaat dan para hambanya hanya melayani di luar. Tetapi saat ini kita bersyukur dengan pengorbanan Tuhan Yesus, kita dapat masuk ke ruang Maha Kudus dimanapun dan kapanpun. Mari kita masuk ke ruang Maha Kudus dengan kerendahan hati kita. Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga yang bertata di atas, di tempat Maha Kudus, kami datang kepadamu ya Bapa dengan segenap hati, dengan segala kerendahan hati kami datang menghadap Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu sehingga kami boleh Engkau layakkan datang ke hadirat-Mu. Dan pada sore hari ini kami menyerahkan ibadah kami ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kiranya Roh Kudus bekerja mengurapi setiap anak-anak-Mu yang saat ini bersama-sama beribadah ya Tuhan. Dan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan juga Tuhan urapi setiap peralatan yang dipakai, kiranya Tuhan yang kuduskan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sore ini firman Tuhan dengan tema Gerejaku adalah ibadahku akan dilayani oleh Evangelis Margaret. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, biarlah kita datang seperti rusa yang rindu akan airnya yang dari Tuhan. Mari kita pujikan Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah.
kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami persilakan Evangelis Margaret. Selamat petang saudara-saudara, ibu-ibu, sudah lama kita tidak berjumpa. Saya harap ibu-ibu di dalam keadaan sehat dan semuanya tetap ada di dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pandemi kami tidak bisa berkumpul bersama, namun ada satu hal yang kami boleh syukuri. Tuhan, melalui media sosial ini kami masih boleh kontak dengan saudara-saudara sekalian secara fitur. Dan ya Tuhan, kami boleh melihat bagaimana Tuhan mau menguatkan kami melalui firman Tuhan, dan itu sebabnya kami mau menyerahkan petang ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu dan kami semua memahami Alkitab dengan benar. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara, mari kita lihat satu bagian daripada firman Tuhan di dalam kitab Ibrani. Pada petang hari ini saya diberikan satu judul, yaitu dikatakan gerejaku dan ibadahku, ya. Kita melihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya bacakan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ingin memahami perjanjian baru, kita perlu memahami lebih dahulu isi daripada perjanjian lama. Karena di dalam perjanjian lama itu tertulis, tertera banyak hal
tentang gambaran Kristus yang akan datang, yaitu gambaran yang sesungguhnya. Jadi kalau kita ingin mengerti perjanjian baru, kita perlu memahami perjanjian lama. Karena itu Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya supaya kita itu mengerti tentang gambaran Kristus yang sempurna. Di dalam kitab Ibrani ditujukan kepada orang-orang Ibrani. Mereka paham sekali tentang perjanjian lama. Mereka paham sejak kecil tentang kitab suci. Dalam kitab Ibrani pasal yang 1 sampai yang ke-10, penulis Ibrani menjelaskan perbandingan antara Kristus dengan malaikat. Perbandingan Kristus dengan Musa. Perbandingan Kristus dengan imam besar. Penulis Ibrani memberikan suatu perbandingan yang tak terhingga antara Kristus dengan makhluk-makhluk lain seperti yaitu malaikat, Musa, imam besar yang biasanya sangat disanjung oleh orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, pada pasal yaitu 10 ayat 19 sampai ke 25, penulis menyebutkan Kristus itu adalah imam besar kita. Nah, mari kita akan mempelajari lebih dahulu apa sih tugas dari imam besar dalam perjanjian lama. Ya, di dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat yang pertama dikatakan demikian. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari manusia ditetapkan bagi manusia dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, imam besar ini adalah dipilih dari umat Israel. Dan suku Lewi lah yang ditetapkan sebagai imam di antara mereka. Nah saudara-saudara, tugas imam besar yaitu apa? Yaitu diantaranya memimpin semua upacara pada hari raya perdamaian pada setiap tahun. Dan juga dia masuk ke ruang maha kudus. Ini adalah imam besar ya yang dikatakan. Dengan memercikkan darah korban penghapus dosa ke atas tutup daripada perdamaian. Yaitu untuk mengadakan perdamaian bagi segala kesalahannya dia sendiri maupun juga bagi umat Israel. Dia juga sebagai penasehat. Imam besar itu sebagai penasehat. Imam besar itu juga sebagai yaitu melakukan pengadilan. Imam besar juga memberikan berkat kepada umatnya. Imam besar yang di dalam perjanjian lama ini itu adalah tidak selamanya, tidak kekal. Karena dia akan menghadapi maut. Dia juga adalah yang tidak sempurna. Karena apa? Karena itu dia adalah manusia biasa dan dia sendiri juga orang yang berdosa. Tetapi saudara-saudara, imam besar yang di dalam perjanjian lama itu merupakan gambaran ataupun juga merupakan lambang daripada Kristus yang akan datang, yang sempurna. Lagi pula darah binatang yang dipersembahkan di dalam perjanjian lama itu tidak menyelesaikan masalah dosa manusia. Tidak bisa menyelesaikan. Itu darah binatang tidak bisa. Itu hanya merupakan gambaran, yaitu darah Kristus yang akan diberikan. Jadi saudara-saudara, Kristus Yesus yang mati di kayu salib dan yang bangkit masuk ke dalam tempat kudus, yaitu dengan membawa darahnya sendiri, bukan membawa darah binatang. Saudara-saudara, pengwahyuan dan pengampunan di dalam perjanjian lama memang ada, tetapi itu terbatas, tidak sempurna. Dan persekutuan dengan Allah itu tidak pernah tercapai dengan sempurna. Manusia membutuhkan seorang pengantara yang sejati, yang menyempurnakan hubungan manusia dengan Allah.
hubungan itu terputus karena dosa manusia. Dan pengantara ini jugalah yang memulihkan hubungan manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Kita tahu kalau misalkan satu negara konflik dengan negara lain, perlu ada pengantara, ya. Kalau seseorang ada konflik, ada seseorang yang menjadi pengantara. Nah, demikian juga siapa yang menjadi pengantara antara kita orang berdosa dengan Allah yang kudus, yaitu Kristus sendiri. Dia tidak berdosa karena dia adalah Allah yang datang ke dunia sebagai manusia, tetapi di dalam tubuhnya itu sendiri dia juga adalah Allah. Hukum Taurat tidak memberikan kehidupan karena hukum Taurat itu tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi tuntutan daripada dosa. Hukum Taurat hanya menyadarkan manusia bahwa ia tidak berdaya terhadap dosa, tidak berdaya. Tetapi hukum Taurat itu tidak menyelamatkan manusia itu sendiri. Kristus sebagai pengantara membawa manusia keluar daripada ikatan dosa itu dan ikatan daripada hukum Taurat. Ya, kalau di dalam perjanjian lama yaitu tidak boleh gini, tidak boleh begini, jangan begitu, jangan begini. Itu hukum Taurat. Tetapi Kristus datang bukan itu akan melepaskan, yaitu melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa dan ikatan hukum Taurat, supaya kita mendapatkan kemenangan sebagai anak-anak Allah. Kristus telah membuka jalan yang baru. Tadi kita sudah membacanya, bahwa Kristus membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, dengan kematian Tuhan Yesus, tabir yang memisahkan antara tempat kudus dan tempat maha kudus itu terbelah. Kita tahu di dalam tabut perjanjian ada tempat kudus, tetapi dipisahkan oleh tabir masuk ke dalam tempat maha kudus. Dan saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mati, maka tabir itu terbelah. Dan kita boleh datang kepada Tuhan, ke hadapan Tuhan setiap waktu. Inilah kelebihan daripada kalau di dalam perjanjian lama itu hanya imam besar saja yang boleh masuk ke dalam yang masuk ke tempat yang maha kudus. Kristus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Tabir yang di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama itu adalah buatan manusia, yaitu yang Tuhan perintahkan. Tetapi setelah Tuhan Kristus Yesus mempersembahkan diri sebagai korban bagi umat manusia, yaitu dengan diri sendirinya, itulah jalan yang baru, dengan perjanjian yang baru. Jalan. Makanya seperti di dalam kitab Yohanes katakan, aku adalah jalan. Itulah jalan ke Allah. Jadi bukan tabir buatan manusia. Dan jalan itu adalah jalan yang hidup. Karena apa? Dia memberikan bukan dengan darah daripada binatang, tetapi diri sendiri, yaitu dengan nyawanya sendiri. Dia tidak tetap mati di dalam kubur, bahkan dia bangkit dari kematian itu. Dan setelah bangkit, dia sebagai imam besar dan sebagai kepala rumah Allah. Sebagai imam besar, dia setelah menebus kita dengan dirinya sendiri. Tetapi dia juga sekarang sebagai pendoa bagi kita. Sebagai pendoa bagi kita. Dan juga di sini dikatakan dia sebagai kepala rumah Allah. Yaitu dia mau memimpin. Dia memimpin, melindungi, memberikan proteksi dan menyelamatkan domba-dombanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja adalah kumpulan daripada orang-orang percaya. Saudara, ada 5 orang, 6 orang, itu namanya gereja. Tapi umumnya orang katakan, oh gereja ini, gereja itu, gereja Immanuel, gereja apa ya. Nah saudara-saudara, sebetulnya arti daripada gereja itu adalah kumpulan daripada orang-orang
yang percaya kepada Kristus Yesus, itu katakan jemaat, ya itu adalah gereja. Siapa yang menjadi kepala daripada rumah Allah ini, rumah Allah di bumi ini, yaitu Kristus Yesus. Bukan siapapun juga, bukan hamba Tuhan, bukan pekerja, bukan siapapun juga tidak. Kita semua adalah tubuh daripada Kristus. Kepala kita adalah Yesus Kristus. Ini adalah gereja, saudara-saudara. Dan penulis daripada kitab Ibrani mengatakan, sekarang kita penuh dengan keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Ini berarti mengatakan kita ini sekarang penuh dengan keyakinan masuk menghadap ke Allah. Karena kita sudah disucikan oleh darahnya. Karena kita diangkat sebagai anak-anaknya. Karena kita mewarisi anugerah sorgawi. Bukan saja hati nurani kita ini yang jahat, saudara-saudara. Dikatakan di dalam Ibrani tadi pasal yang ke-10. Sudah dibersihkan oleh darah Kristus Yesus. Kita juga dibasuh oleh air yang murni. Air yang murni yaitu firman Allah. Sebab itu marilah kita menghadap Allah dengan apa yang dikatakan penulis Ibrani. Datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Hati yang murni dengan keyakinan yang teguh. Ya, jadi yang di sini diajarkan yang pertama hati yang tulus ikhlas. Yang kedua ya dengan keyakinan yang teguh. Saudara-saudara menghadap Allah, kita perlu menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa. Kita membutuhkan penyucian daripada Tuhan, bukan dengan usaha kita. Kita mungkin melakukan ini, melakukan itu. Bukan itu. Satu hal, orang mendapatkan yaitu perkenanan daripada Tuhan. Jikalau dia datang kepada Tuhan dengan hati yang ingin disucikan oleh Tuhan. Bukan dengan usaha-usahanya dia lakukan. Meyakini akan darah Tuhan Yesus itu menyucikan kita. Apakah kita masih ragu-ragu? Saudara-saudara, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 13 dikatakan demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sekarang ini Tuhan Yesus mencucikan kita dengan apa? Dengan rohnya yang kekal itu. Nah, saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan bukan sekedar ingin mencari berkat-Nya, bukan, atau dengan motivasi yang tidak benar. Marilah kita datang kepada Tuhan, yaitu mencari Allah. Carilah lebih dahulu Allah. Di dalam banyak firman dikatakan, carilah lebih dahulu Allah itu. Maka dengan iman yang benar akan membawa penyembahan kita kepada Allah dengan cara yang benar pula. Saudara-saudara, ada sebagian orang-orang Kristen yang mengatakan demikian. Selama aku menjadi orang Kristen, tapi hidupku ini seraya tidak ada sukacita, sepertinya hampa. Saudara-saudara, orang-orang yang demikian berjuang di dalam kehidupannya dengan kekuatan sendiri. Kenapa, saudara-saudara? Kuncinya apa? Yaitu karena mungkin saja orang ini tidak mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Yesus Kristus dapat menyucikan diri kita. Dengan iman ini kita terus maju terus. Ya, jadi
iman demi iman itu akan menyempurnakan kehidupan kita yang berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, tadi dikatakan datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Hati yang dengan keyakinan yang teguh. Dan kemudian juga di sini dikatakan berpeganglah pada pengakuan tentang pengharapan kita. Saudara-saudara, jelas pada masa pandemi ini ya, kita lihat apa yang kita harapkan. Siapa yang kita harapkan? Orang yang mungkin punya harta yang banyak, dalam sekejap kalau dia kena virus meninggal, apa yang dibawa? Tidak ada. Tetapi kalau dia pengharapan di dalam Kristus Yesus, dia sudah ada pengharapan yang kekal dia miliki sekalipun dia menghadapi sakit penyakit dan sebagainya. Tetapi dia mempunyai satu harapan di dalam Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan demikian, sebab Tuhan Yesus yang menjanjikan itu setia. Di sini kadang-kadang setia itu artinya dia dapat dipercaya apa yang dijanjikannya. Saudara-saudara, banyak orang di dalam dunia ini kadang-kadang tidak bisa dipercaya. Karena lingkungan, karena situasi, memang kita bisa begitu. Kita itu tidak ada yang seorang pun tidak bisa yang tetap. Tetapi kalau kita mengharapkan Kristus Yesus yang setia, harapan itu adalah kekal adanya. Adalah kita bisa pegang untuk selama-lamanya. Sekalipun kita menghadapi sakit penyakit, kesukaran, kebangkrutan, dan sebagainya. Marilah saya ajak, fokuslah kepada pengharapan Kristus yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara, apa hubungannya gereja dengan ibadah kita? Nah, di dalam kitab Ibrani ini penulis mengajak kita ibadah yang macam apa? Saudara-saudara, aplikasinya di sini dikatakan, biarlah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling mendorong dalam kerjaan baik. Jangan meninggalkan ibadah-ibadah ataupun juga pertemuan-pertemuan rohani, dan saling menasehati menjelang hari Tuhan Yesus yang akan datang. Jadi saudara-saudara, ini praktisnya, yaitu aplikasinya. Tadi yang dikatakan, biarlah kita memegang yaitu keyakinan yang teguh, datang kepada Tuhan dengan hati yang murni, dan terus berpegang pada pengakuan di dalam pengharapan. Nah, sekarang aplikasinya apa? Yaitu biar kita saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih, saling mendorong di dalam pekerjaan yang baik. Jangan kita meninggalkan persekutuan, tapi kita saling menasehati. Nah, saudara-saudara, kalau saat ini memang pandemi, kita tidak bisa bertemu, tapi kita masih bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, masih ada yaitu alat-alat yang membantu kita bisa mendengarkan firman Tuhan, bersekutu secara virtual. Nah, saudara-saudara, bila kita masih diizinkan dapat beribadah di gereja, itu juga dianjurkan oleh penulis daripada kitab Ibrani ini. Menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu tidak ditentukan oleh tempat, waktu. Kalau hari Minggu saya beribadah pukul sekian, hari Jumat saya bersekutu bersama dengan komisi wanita pukul sekian. Saudara-saudara, ibadah itu tidak terbatas dengan ini. Ibadah itu adalah merupakan suatu manifestasi kita, penyembahan kita, manifestasi penyembahan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang mengatakan gini, kalau kita berdoa untuk orang lain, pelayanan di gereja,
itu artinya ibadah. Tetapi di luar itu, mengerjakan tugas-tugas di kantor, itu bukan. Nah saudara-saudara, itu saudara kita seringkali memilah-milahkan antara pekerjaan yang ada di kantor dengan yang ada di gereja. Padahal seorang ibu ketika dia membesarkan anak, membasuh anak sejak kecil, membasuh anak-anak yang kecil sampai anak-anak itu besar, itu juga ibadah. Sebab itu ibu-ibu yang di rumah, ya, ibu jangan pikir, aku kalau enggak ke gereja itu aku enggak ibadah. Tidak. Ibu-ibu sedang masak, menjaga anak-anaknya, merawat anak, mendidik anak, itu juga ibadah kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, kapan Tuhan Yesus datang? Kapan hari Tuhan tiba? Kita tidak tahu. Namun satu hal yaitu, berjaga-jagalah. Kita tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan giat. Saudara-saudara, maukah kita tetap bertahan di dalam Tuhan? Jikalau kita sudah melihat betapa pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa, biarlah kita saat ini tetap memegang teguh, yaitu pengakuan kita tentang harapan di dalam Kristus Yesus. Segala sesuatu di dalam dunia ini akan berlalu, tetapi kita akan kembali kepada Tuhan dengan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa hanya penebusan di dalam Yesus Kristus itu yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Kami boleh mewarisi anugerah sorgawi yang luar biasa. Tuhan, saat ini banyak saudara-saudara kami yang di dalam kesulitan hidup. Lawatlah mereka, kuatkanlah mereka dengan roh-Mu. Supaya saat-saat ini ya Tuhan, ketika mereka menghadapi kesulitan atau sakit penyakit ya Tuhan, mereka boleh dikuatkan oleh Tuhan. Mata rohani mereka boleh terfokus hanya kepada hal yang kekal, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih kepada Ibu Margaret yang sudah memaparkan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya mengubahkan pola pikir dan pola hidup kita. Pengumuman Komisi Wanita diingatkan minggu ini tanggal 21 Maret diadakan ibadah Prapaskah kelima, akan dilayani oleh Pendeta Hasan Sutanto secara online. Jumat depan tanggal 2 bulan April, Jumat Agung dan Persekutuan Komisi Wanita akan digabung dengan ibadah umum Jumat Agung dan perjamuan kudus. Dilakukan secara online dan onsite pada jam 16.30 atau setengah 5 sore. Pada minggu ketiga pada bulan April, yaitu tanggal 16 April, diadakan ibadah KW secara online dengan tema Gerejaku dan Keluargaku yang dilayani oleh Pendeta Ho Ing Chek dengan liturgis Ibu Kesi. Sekian pengumuman, mari kita tutup ibadah kita dengan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah KW selesai, Tuhan Yesus memberkati.